Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, tempat di mana kisah-kisah penuh hikmah dan keteladanan hadir menyinari hati kita. Pernahkah kalian membayangkan, seorang raja besar, penguasa negeri, dijual layaknya seorang budak? Ya, ini bukan kisah fiksi. Tapi kisah nyata penuh makna yang dilakukan oleh sosok cerdik dan jenaka bernama Abu Nawas. Dengan kecerdasannya, Abu Nawas berhasil membuat sang Khalifah Harun ar-Rasyid terjebak dalam rencana konyol tapi syarat pesan moral. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa sang raja rela menyamar dan akhirnya dihina oleh seorang badui? Abu Nawas adalah sosok legendaris yang dikenal sebagai sufi yang memiliki kecerdasan luar biasa dan juga sebagai pujangga besar dalam khazanah sastra Arab klasik. Ia dilahirkan sekitar tahun 757 Masehi di wilayah Ahwas, yang terletak di Khuzistan, sebuah provinsi di bagian barat daya wilayah Persia, sekarang Iran. Sejak muda, kehidupan Abu Nawas sudah dipenuhi dengan berbagai tantangan dan dinamika. Menurut penuturan dalam buku Abu Nawas, sufi dan penyair ulung yang jenaka karya Muhammad Ali Faqih, Abu Nawas telah kehilangan ayahnya sejak masih belia. Setelah ditinggal sang ayah wafat, ibunya memutuskan untuk membawa Abu Nawas kecil pindah ke Irak. Keputusan ini didasari oleh alasan ekonomi. Sang ibu berharap bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak bagi dirinya dan putranya. Setibanya di Irak, Abu Nawas kecil tidak tinggal bersama ibunya secara langsung. Ia dititipkan kepada seorang pria bernama Attar. Attar memperkerjakannya dalam berbagai tugas ringan yang sesuai dengan usia anak-anak. Meskipun Abu Nawas dititipkan untuk bekerja, Attar tidak memperlakukannya secara semena-mena. Justru sebaliknya, ia menyayangi Abu Nawas dan memberinya kesempatan untuk bersekolah. Abu Nawas kemudian dimasukkan ke Madrasah Al-Quran, tempat ia belajar dengan tekun hingga berhasil menjadi seorang penghafal Al-Quran atau hafiz. Namun, perjalanan hidup Abu Nawas tidak berhenti hanya sebagai seorang penghafal kitab suci. Kecerdasan dan selera humornya yang tinggi menjadikan dirinya sangat terkenal di kalangan masyarakat. Ia sering menyampaikan kritik sosial, kebijaksanaan, dan bahkan sindiran tajam lewat cerita-cerita lucu dan penuh makna. Salah satu kisah yang paling dikenang dan mengundang tawa sekaligus kekaguman adalah ketika ia berniat menjual sang raja yang sangat berkuasa kala itu, yakni Khalifah Harun ar-Rasyid. Kisah ini juga tercatat dalam buku Jangan Terlalu Berlebihan dalam Beribadah hingga melupakan hak-hak tubuh karya Nur Hasan. Dalam kisah tersebut, Abu Nawas muncul dengan sebuah ide gila namun jenaka. Ia ingin menjual Khalifah Harun ar-Rasyid. Menurut Abu Nawas, sang Khalifah layak untuk dijual karena berbagai alasan yang menurutnya logis, meskipun tentu saja, itu hanya sebuah sindiran kreatif dan bukan niat sungguhan. Pada suatu hari, Abu Nawas menghadap langsung kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia dengan penuh percaya diri berkata kepada sang Khalifah, ada sesuatu yang sangat menarik yang hanya bisa hamba sampaikan kepada Paduka yang mulia. Pernyataan ini tentu saja membangkitkan rasa penasaran sang raja. Khalifah pun bertanya, apa itu wahai Abu Nawas? Dengan nada penuh keingintahuan. Abu Nawas melanjutkan dengan gaya khasnya yang menggoda. Sesuatu ini adalah hal yang hamba yakin belum pernah terlintas dalam benak Paduka. Semakin penasaran, Khalifah pun berkata, kalau begitu, cepatlah, ajak aku ke tempat itu agar aku bisa melihatnya. Tingkah Abu Nawas yang penuh teka-teki memang sudah menjadi ciri khasnya. Ia tidak langsung menunjukkan tujuannya, melainkan berkata, tapi, Baginda. Ucapan yang menggantung ini membuat Harun ar-Rasyid semakin tidak sabar, dan ia pun mendesak, tetapi apa? Abu Nawas pun menjelaskan rencananya, begini, Baginda. Untuk bisa menyaksikan hal ini, Baginda harus menyamar sebagai rakyat biasa. Dengan begitu, tak akan ada keramaian yang mengganggu dan kita bisa menyaksikan hal itu dengan tenang. Karena rasa penasaran yang begitu besar, Khalifah pun bersedia menjalani saran Abu Nawas. Ia menanggalkan atribut kebesarannya dan menyamar seperti rakyat jelata. Keduanya kemudian berangkat menuju sebuah hutan yang cukup jauh dari keramaian istana.
Setelah sampai di lokasi yang dituju, Abu Nawas mengajak Khalifah untuk berhenti dan duduk di bawah naungan sebuah pohon yang besar dan rindang. Ia meminta sang raja agar menunggu di sana sebentar, sementara ia pergi melakukan sesuatu. Abu Nawas pun meninggalkan Khalifah sejenak dan menemui seorang Badui yang dikenal sebagai pedagang budak. Kepada sang Badui, Abu Nawas menyampaikan bahwa dirinya memiliki seorang budak yang ingin dijual. Namun, ia mengaku tidak sanggup memperlihatkan budak tersebut secara langsung karena budak itu adalah sahabatnya. Ia tidak tega melihat wajah temannya dijual di hadapannya sendiri. Oleh sebab itu, ia meminta sang Badui untuk melihat dari kejauhan. Dengan hati-hati, Abu Nawas menunjuk ke arah pohon tempat Khalifah sedang menunggu sambil duduk tenang. Badui itu pun melihat dari jauh dan merasa puas dengan calon budak yang ditunjukkan Abu Nawas. Menurut pengamatannya, orang tersebut tampak sehat dan layak dijadikan budak. Tanpa banyak keraguan, kesepakatan pun terjadi. Sang Badui dan Abu Nawas menyepakati harga dan membuat semacam kontrak jual-beli. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas pun menerima bayaran dari si Badui berupa beberapa keping uang emas sebagai tanda jadi atas transaksi tersebut. Setelah menyetujui permintaan Abu Nawas untuk menyamar sebagai rakyat biasa dan mengikuti sebuah rencana rahasia, Khalifah Harun ar-Rasyid akhirnya dibiarkan menunggu di bawah pohon rindang di tengah hutan. Ia masih diliputi rasa penasaran akan kejutan yang dijanjikan oleh Abu Nawas, tanpa menyadari bahwa ia telah menjadi bagian dari lelucon cerdik. Waktu terus berlalu, tetapi Abu Nawas tak kunjung kembali. Sang raja tetap sabar menanti meski mulai merasa janggal. Di tengah-tengah penantian tersebut, tiba-tiba muncullah seorang lelaki asing yang mendekatinya. Orang itu ternyata adalah seorang penjual budak dari kalangan Badui yang sebelumnya telah bertransaksi dengan Abu Nawas. Melihat kehadiran pria asing itu, sang Khalifah pun bertanya dengan nada ingin tahu, "Siapa kamu sebenarnya?" Tanpa ragu, si Badui menjawab dengan santai namun mengejutkan, "Aku adalah tuanmu sekarang." Mendengar pernyataan tersebut, Harun ar-Rasyid pun terkejut dan wajahnya memerah karena amarah dan kebingungan. Ia kemudian bertanya lebih lanjut, "Apa maksud ucapanmu barusan?" Dengan ringan, si Badui mengeluarkan secarik surat dan menunjukkannya kepada sang raja. "Ini surat kuasa yang baru saja dibuat. Abu Nawas telah menjualmu kepadaku." Kaget bukan kepalang, sang Khalifah pun berteriak, "Apa? Abu Nawas menjual diriku padamu?" Si Badui pun mengangguk dengan tegas dan menjawab lantang, "Ya." Rasa geram dan tak percaya mulai memenuhi dada sang raja. Ia pun menatap tajam ke arah Badui itu dan berkata, "Apakah kamu tahu siapa aku sebenarnya?" Dengan sikap acuh tak acuh, Badui itu menjawab pendek, "Tidak. Dan aku rasa itu tidak penting untuk diketahui." Tanpa basa-basi, ia kemudian menarik tangan sang raja dan menyeretnya menuju rumahnya yang sederhana. Sesampainya di sana, si Badui mengambil sebilah parang dan memberikannya kepada Khalifah. Ia memerintahkan, "Potong kayu-kayu ini. Hari ini kau akan bekerja." Khalifah menatap tumpukan kayu yang tinggi dan menghela napas panjang. Ia belum pernah melakukan pekerjaan kasar sebelumnya. Tangannya gemetar ketika mencoba membelah kayu dengan parang, tapi ia justru menggunakan bagian yang tumpul menyebabkan kayu tak juga terbelah. Melihat ketidakmampuan budak barunya, si Badui naik pitam. Ia membentak dan menghardik sang raja. "Bodoh sekali budak ini," serunya marah. Khalifah yang tak terbiasa dimarahi, apalagi diperlakukan seperti itu, merasa makin terhina. Ia pun mencoba membalik parang dan menggunakan sisi tajamnya seperti yang seharusnya. Sambil bersusah payah memotong kayu, dalam hati sang Khalifah merenung. Ia mulai menyadari kerasnya kehidupan rakyat kecil yang harus bekerja dari pagi hingga malam hanya demi mendapatkan makanan. Ia mulai merasakan beratnya hidup orang biasa. Dalam diam, ia bergumam, "Beginikah susahnya hidup kaum miskin? Mereka harus bekerja sekuat tenaga sebelum bisa menyentuh sesuap nasi." Namun,
Si Badui tampak tak puas dengan hasil kerja sang raja. Ia mengamati dengan sorot mata kecewa dan penuh amarah. Ia merasa dirinya telah tertipu karena mendapatkan budak yang menurutnya tidak hanya lemah, tapi juga bodoh. Tak tahan lagi, si raja akhirnya berkata tegas, "Sudahlah. Cukup. Aku tidak sanggup melakukan ini semua." Kemarahannya justru membuat si Badui semakin naik pitam. Ia lalu menghampiri sang raja dan, tanpa ragu, memukulnya dengan sebatang kayu sambil berteriak, "Kau ini budakku. Harusnya kau patuh padaku, dasar tidak tahu diri." Teriakan Khalifah pun pecah di antara heningnya hutan. Pukulan dari si Badui benar-benar membuatnya sakit, namun yang paling menyakitkan adalah perasaan dihina dan tidak dikenali. Ia, yang selama ini dihormati oleh seluruh rakyat sebagai penguasa, kini dipukul dan direndahkan oleh seorang Badui karena dianggap hanya budak biasa. Karena tak tahan lagi, Harun ar-Rasyid pun mengungkapkan jati dirinya. Ia merogoh tanda pengenal kebesarannya dari dalam pakaian dan menunjukkannya sambil berkata keras, "Hai Badui, lihat bayi-bayi. Aku adalah Khalifah Harun ar-Rasyid, penguasa negeri ini." Si Badui langsung tertegun. Matanya membelalak menyaksikan lambang kekhalifahan yang tak mungkin dipalsukan. Dalam sekejap, ia menjatuhkan dirinya ke tanah, bersujud dan memohon ampun seraya berkata dengan suara gemetar, "Ampuni aku, wahai Baginda. Aku benar-benar tidak tahu siapa engkau." Sang khalifah menatapnya dengan mata yang masih merah karena emosi, namun ia mencoba menahan diri. Ia tahu bahwa si Badui tidak sepenuhnya bersalah, karena ia memang tidak diberitahu siapa dirinya oleh Abu Nawas. Dengan kelapangan hati, ia pun memaafkan si Badui. "Bangkitlah. Engkau tidak tahu apa-apa. Kesalahan ini bukan sepenuhnya milikmu." Meski telah memaafkan sang Badui, Khalifah Harun ar-Rasyid merasa marah besar terhadap Abu Nawas. Rasa ingin menertawakan kelucuan dari ide gila sahabatnya itu kini telah berganti dengan keinginan untuk memberikan hukuman yang setimpal. Ia merasa Abu Nawas sudah kelewat batas dalam berkelakar, apalagi sampai membuat dirinya, seorang khalifah, dihina, diseret, disuruh bekerja keras, bahkan dipukul oleh orang asing. Kisah ini memperlihatkan betapa cerdik dan nyelenehnya cara Abu Nawas menyampaikan kritik terhadap kekuasaan dan kehidupan istana. Dengan penuh keberanian, ia menjadikan sang khalifah sebagai objek dari rencananya, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk memberikan pelajaran berharga. Ia ingin menunjukkan kepada sang penguasa bagaimana kehidupan rakyat biasa berjalan, keras dan tanpa ampun. Abu Nawas tahu bahwa kadang-kadang penguasa perlu dikejutkan dengan pengalaman nyata, agar bisa lebih memahami penderitaan rakyat yang dipimpinnya. Dengan cara yang jenaka, ia membuat Khalifah Harun ar-Rasyid menyelami sejenak dunia kaum papa, menyentuh realita yang selama ini mungkin hanya ia dengar tanpa pernah benar-benar rasakan. Meski penuh tawa, kisah ini mengandung makna yang dalam. Ia mengajarkan tentang empati, tentang kekuasaan yang seharusnya disertai pemahaman atas kehidupan rakyat, serta pentingnya membumikan hati agar tidak terbang terlalu tinggi. Lewat cara yang unik dan dramatis, Abu Nawas mengingatkan sang khalifah bahwa seorang pemimpin pun tak luput dari pelajaran kehidupan, bahkan jika harus berpura-pura menjadi budak untuk memahaminya. Dari kisah jenaka Abu Nawas yang menjual sang raja, kita belajar bahwa kebijaksanaan tak selalu datang lewat keseriusan. Terkadang, lewat canda yang cerdas, terselip pelajaran hidup yang sangat dalam. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa kekuasaan bukan alasan untuk tinggi hati, dan pemimpin sejati adalah mereka yang mampu memahami penderitaan rakyatnya, meski hanya sejenak merasakannya. Semoga kisah ini menambah iman, membuka wawasan, dan menguatkan hati kita untuk terus berjalan dalam cahaya kebaikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya yang penuh hikmah. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, hanya di Cahaya Kisah Islami.